Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Babul hal. Ini bab menerangkan tentang hal, yang mana ini termasuk juga daripada mansubat. Yang mana ini ada dua bab yang mungkin mirip antara satu dengan yang lain. Yang pertama itulah babul hal. Setelah ini ada babut tamyiz, yang mana hal Ustaz Yaqub sama tamyiz ini sama-sama isim mansub. Jelas Ustaz Yaqub ya? Sama-sama al-mufassir. Al-mufassir liman bahama. Namun perbedaannya, kalau hal liman bahama minal hayat. Kalau tamyiz liman bahama minaz zawat. Kita terjemahkan satu-satu. Ini hal, ini tamyiz. Hal sama tamyiz, Ustaz Yaqub. Ini hal sama tamyiz sama-sama isim. Sama-sama mansub. Sama-sama mufassir liman baham. Apa minam baham? Liman baham mentafsirkan daripada sesuatu yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu terkadang minal hayat, daripada keadaannya. Terkadang minaz zawat, dari orangnya. Jelas Ustaz Yaqub ya? Nah, coba kita contohkan ya. Contoh daripada hal ya. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Bagaimana datangnya dia? Gimana sih datangnya dia? Ini hayat namanya. Bagaimana hayat dan keadaan ketika dia datang? Maka kita bilang ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang di dalam keadaan rakiban al-farasa misalnya. Ini yang kita ambil, rakiban, menunggang kuda misalnya. Rakibanil farasa. Mahallu syahid apa di sini? Ini isim mansub. Yang mana dia mentafsirkan daripada hayat yang mubham. Hayat yang imbaham ini mubham, tidak diketahui. Bagaimana dia sih datangnya? Oh, kita bilang rakibanil farasa. Dia di dalam keadaan menunggang kuda, rakiban. Jelas tadi Yaqub ya? Nah, beda kalau tamyiz nanti akan datang. Dia mufassir liman bahama minaz zawat. Toba Muhammadun. Muhammad keadaannya lagi baik, Muhammad ini. Apanya? Keadaan apa yang membaik? Ekonominya kah? Enggak, di dalam dirinya sendiri. Nafsan. Zat ini ya. Nah, jadi ini membicarakan tentang zat Muhammad. Kalau ini hayatil maji. Dia datangnya bagaimana? Nah, jelas tadi aku ya. Naam. Misalnya lagi ya. Hal lagi ya. Lagi itu Abdullahi. Saya menemui Abdullah. Gimana? Gimana keadaannya? Waktu itu gimana? Oh, rakiban. Abdullah lagi rakib. Jelas itu ya. Rakiban as-sayyarah misalnya, menunggangi sayyarah. Yang mana ini Ustaz Yaqub bisa menjadi hal bagi dirinya sendiri. Saya yang menemui Abdullah dalam keadaan menunggangi kuda misalnya. Bisa juga hal daripada Abdullah. Abdullahnya yang lagi rakib. Jelas ya Yaqub ya? Tergantung daripada pembicaraannya. Nah, ayo. Contoh daripada tamyiz lagi apa? Tasabbaba Zaidun. Si Z lagi dipenuhi. Mengucur dari si Z. Apa yang mengucur? Arogan. Keringat.
Nah, berarti kita menanyakan tentang zat Z lagi tasabbab. Tasabbab apa? Tasabbab arak. Jelas ya Yakob ya? Nah, makanya dua bab ini di kitab manapun pasti berdampingan antara hal sama tamyiz. Karena dua-duanya sama-sama isim yang dinasabkan, yang mentafsirkan daripada sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang masih membingungkan. Apa yang membingungkan tersebut? Apakah keadaannya ataukah zatnya? Kalau yang liman bahama minal hayat itu adalah hal, wa liman bahama minaz zawat itu adalah tamyiz. Jelas Ustaz Yaqub ya? Yes. Nah, ayo. Sekarang kita kembali ke hal. Jadi apa hal? Al-halu huwal ismu al-mansub. Ini sama dia dengan apa? Dengan tamyiz. Al-mufassir liman baham. Ini sama aja dengan tamyiz akan datang. Tapi perbedaannya apa? Liman bahama minal hayat. Jelas tadi Yaqub ya? Yes. Naam. Ayo. Apa hayat apa? Hayat ma qablahu. Kalimat yang sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Terkadang kalimat yang kita tafsirkan, yang imbaham tersebut, yang tidak diketahui tersebut, terkadang minal fa'il. Jelas ya Yaqub ya? Terkadang dari maf'ul bih. Terkadang dari huma ma'an. Jelas ya Yaqub ya? Dan ini dicontohkan sama musannif satu persatu. Kata beliau, nahwu gaulika, seumpama ungkapanmu, ja'a Zaidun rakiban. Si Z datang. Z ini adalah fa'il. Gimana Z datang? Rakiban. Berarti apa? Isim yang mansub, yang mentafsirkan daripada apa yang tidak diketahui daripada hayat sebelumnya. Hayat daripada fa'il. Z-nya gimana datang? Di dalam keadaan rakib. Jelas tadi Yaqub ya? Ini hay'ah ma qablahu minal fa'il namanya ini. Jadi dia mentafsirkan daripada hayat fa'ilnya. Jelas tadi Yaqub? Terkadang dari maf'ul bihnya Ustaz Yaqub. Apa? Rakib betul, contohnya kata beliau, rakib betul farasa. Rakib betul farasa. Saya menunggangi kuda. Apa kita bilang? Musrajan. Dan kudanya ada mempunyai pelana, musraj. Jelas tadi Yaqub ya? Maka ini bukan sifat manusia musraj ini. Gak ada manusia yang dikasih pelana itu. Yang dikasih musraj apa? Kuda. Dalam artian gini, kamu menunggangi kuda yang tanpa ada alat sama sekali, kuda liar gitu, nggak ada alas, nggak ada pelana, nggak ada ini lain sebagainya, nggak ada tali kekang, nggak, yang sudah muhayya, kudanya sudah ada virasnya, ada tali kekangnya, lain sebagainya. Mafhum betul Ustaz Yaqub ya? Nah, aiyah. Atau huma ma'an. Apa huma ma'an? Bisa buat fa'il, bisa buat maf'ul bih. Seperti yang kita contohkan. Lagi itu Abdullah rakiban. Lagi itu rakiban bisa. Abdullah rakiban bisa. Bisa juga saya dan Abdullah waktu itu sama-sama lagi menunggang kuda. Dalam artian bisa untuk masuk ke dirinya sendiri, rakib itu bisa ke Abdullah. Jelas tadi Yaqub ya? Terus. Nah, hakada. Inilah yang disebut dengan apa namanya? Dengan hal. Jelas itu ya? Kalau biasanya kalau yang belajar bahasa Indonesia gini. Datang Z di dalam keadaan menunggang kuda misalnya. Diterjemahkan di dalam keadaannya. Rakibtul farasa musrajan. Saya menunggangi kuda di dalam keadaan musraj.
Lagi itu Abdullahi rakiban. Saya menemui Abdullah di dalam keadaan rakib. Naam, hakadha. Jelas Ustaz Yaqub ya? Yes. Ayo. Terus. Sekarang musannif mau menerangkan daripada hukum hal ini. Kata beliau, wala yakunul hal illa nakiratan. Hal itu pasti nakirah. Tidaklah mungkin terbentuk suatu hal kecuali dari isim nakirah. Coba kita lihat. Rakiban nakirah. Musrajan nakirah. Rakiban juga nakirah. Terus lagi. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan hal ini biasanya setelah selesai pembicaraan. Ja'a Zaidun. Fi'il fa'il sudah lengkap. Rakibtul farasa. Fi'il fa'il maf'ul sudah lengkap. Lagi itu Abdullah. Fi'il fa'il maf'ul sudah lengkap. Baru hal datang setelah itu. Tapi tadi Habib kata yang laqitu raqiban. Laqitu Abdullahi rakiban. Oh, okey. Nah. Jadi enggak bisa di pertengahan. Apanya? Yang hal ni hal. Iya, setelah tamamil kalam ya. Setelah sempurna daripada kalam. Ungkapan itu. Nah. Aiyah. Terus lagi, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal pasti harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Coba lihat. Ja'a Zaidun. Zaid alam. Ma'rifah. Rakibtul farasa alif lam. Yang menta'rif, membikin ma'rifah faras tersebut. Lagi itu mutakallim, domir. Domir adalah ma'rifah. Abdullah, idhofat kepada yang ada alif lam atau alamiyah di sini adalah ma'rifah. Nah, inilah hukum-hukum daripada hal. Jelas Ustaz Yaqub ya? Sekarang kita pindah ke tamyiz. Gampang Ustaz Yaqub ya ini ya? Gampang. Ayo. Kita pindah ke tamyiz. Apa tamyiz? Kita katakan sama. Dia huwal ismul mansub al-mufassir liman bahama. Nah, ini yang kita perlu. Kalau tamyiz tinggal kita rubah liman bahama minal hayat dengan minaz zawad. Nah, daripada zawad. Dan kalau di syuruhat biasanya ditambahkan tamyiz minaz zawad au minan nisbah. Perbedaan antara tamyiz zat yaitu adalah kalau tamyizuz zat ini Ustaz Yaqub itu adalah tamyiz mufrad. Tamyiz daripada mufrad. Naam. Tamyiz zat ini mufrad. Tamyiz dari mufrad. Itu tamyiz zat namanya. Kalau tamyiz nisbah itu tamyiz dari jumlah. Perbedaannya itu. Kalau tamyiz dzat itu mufrad. Tamyiz daripada mufrad. Kalau tamyiz nisbah itu dari jumlah. Contohnya ya. Biar lebih gampang. Ra'aitu ahada asyara. Saya melihat ahada asyar. 11. Saya melihat 11. Maka kita katakan yang mubham ini adalah zat ahada asyarnya ini. Apa ya? 11 apa? Jadi ahada asyar, zat ahada asyarnya apa? Apa sih? Makanya mufrad namanya ya. Ahada asyarnya, mufrad ahada asyarnya ini yang tidak diketahui. Ahada asyar galaman? Ahada asyar rajulan? Ahada asyar kaukaban? Nah, makanya di dalam kisah Nabi Allah Yusuf ahada asyar kaukaban. 11 bintang. Tapi dikata mufrad, maksudnya mufrad hanya satu saja. Maksud mufrad ini ma laisa bijumlah, bukan jumlah, bukan musnad ilaih maksudnya. Satu saja dia. Jadi kalimat ahada asyarnya ini yang mubham. Beda kalau yang tadi tasabbaba Zaidun. Tasabbaba Zaidun jumlahnya semua ini mubham. Dari isnadnya, dari hubungan antara fa'il ke fa'ilnya ini ada yang mubham. Apa yang mengucur dari Z? Apa yang melimpah dari Z? Jadi dari gabungan dua kalimat inilah
isnad namanya ya, hubungan antara satu ke lain, inilah yang menyebabkan daripada mubham. Maka kita bilang tasabbaba Zaidun araqan. Jelas itu ya? Naam. Kata. Itu perbedaan antara tamyiz mufrad dan tamyiz jumlah. Contoh lain lagi apa? Tafagga'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a Bakrun. Ada sesuatu yang pecah dari diri Zaid, dari Bakar. Apa yang pecah? Berarti apa? Bukan bakarnya yang pecah, bukan sesuatu yang pecah ini yang mubham. Tapi dari isnad, dari jumlah tafaqqa ke bakar yang menimbulkan daripada pertanyaan. Berarti tamyiz jumlah, tamyiz nisbah namanya ya. Maka kita bilang yang pecah dari bakar yaitu adalah syahman. Syahamnya. Minyaknya. Itu gajinya. Terus coba kita lihat lagi ya. Toba Muhammadun. Ini masuk di nisbah juga ya. Toba Muhammad. Muhammad lagi di dalam keadaan baik. Di dalam keadaan baik. Lagi di dalam keadaan tidak buruk. Keadaannya lagi baik. Apa ini? Toba Muhammadun nafsan. Dirinya lagi bagus. Jiwanya lagi bagus. Dia lagi senang. Karena bisa toba Muhammadun rizqa misalnya ya. Riziknya yang bagus. Toba Muhammadun zaujatan, istrinya. Nah. Bisa nafsan. Dirinya sendiri. Alhamdulillah. Terus. Washtaraitu 20. Saya membeli 20. Ini apa ini? Tamyiz apa ini? Tamyiz mufrad ya. Naam. Ishtaraitu mufrad ini ya. 20. Saya membeli 20. Bukan jumlah isnadnya ini yang ini. Ishtarait wadih. Tapi 20 apa nih? 20 apa yang dibeli? Katanya gulaman, 20 gulam. Tamyiz mufrad namanya ya. Karena dia mentamyiz daripada 20. Apa gulam? Budak ya, budak sahaya. Tapi kalau adakah maksud mufrad masuk ma laysa bi jumlah? Maknanya maksud pun tidak sempurna ya. Ungkapannya enggak sempurna. Sebenarnya sempurna aja sudah. Itu 20 sempurna sudah. Saya membeli 20. Apa 20? Rahasia. Tapi kalau berhenti di 20 nanti akan tertanya 20 iya, apa? Iya, memang ada yang dia rahasiakan. Oh. Nah, tapi beda kalau saya membeli. Itu masih ada yang ditunggu. Saya membeli apa? Saya membeli 20. Dah. Apa ya 20 itu? Bikin orang penasaran. Gak jadi masalah. Kalau dia mau menjelaskan, ya udah. Dia bilang gulaman. Nah. Jelas tadi Yaqub ya? Jelas. Terus, malaktu tis'ain. Saya memiliki tis'ain, 90. 90 apa? Berarti ini ya, tis'ainnya ini yang mubham ya. Tis'aina na'jah. Na'jah ini adalah anak dari kambing. Anak kambing. Nah. Apa kata beliau lagi? Zaidun akramu minka. Z lebih mulia darimu. Berarti zat Z ma'ruf. Kemuliaan ma'ruf. Tapi isnadnya ini. Ketika dihubungkan antara Z sama akramu minka, yang kita katakan bahwasanya menjadikan mubham. Apa sih yang membuat Z itu lebih mulia? Berarti tamyiz nisbah namanya Ustaz Yaqub ya. Zaidun akramu minka aban. Ayah. Ayah dia lebih mulia daripada engkau. Terus Zaidun ajmalu minka. Zaid lebih jamil, lebih ganteng daripada engkau. Apa ya? Apa lebih indah dari sisi Zaid? Berarti apa? Z-nya ma'ruf, ajmalnya ma'ruf. Makna jamal ma'ruf, makna Zaid ma'ruf. Tapi ketika dinisbahkan antara Zaid sama ajmal, bingung jadinya. Kita bilang wajhan. Berarti tamyiz nisbah. Nisbah wajah lebih apa?
lebih ganteng, lebih ajmal. Kalau kita lihat semua ini Ustaz Yaqub, syahman, nafsan, rizqan, aban, wajhan, ini semuanya nakirah. Makanya kemudian wala yakunu illa nakiratan. Pasti nakirah yang namanya tamyiz. Terus wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ini coba kita lihat diletakkan setelah sempurna daripada ungkapan. Makanya la yakun, tidaklah tamyiz itu ada kecuali setelah tamamil kalam, sempurna daripada kalam. Makanya malaktu tis'in, sempurna sudah kalamnya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ishtaraitu 20, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Tinggal kita bilang gulaman untuk mentemizkan. Tapi ana masih tak faham. Macam mana malaktu tis'in dengan ra'aitu ahada asyara itu sempurna kalam. Sempurna kalam. Kapan kalam? Dia yang dimaksud dengan sempurna kalam ini di dalam nisbahnya Ustaz Yaqub. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, sempurna sudah. Walaupun maknanya tidak benar-benar sempurna. Jelas Ustaz Yaqub ya? Karena hal ini atau tamyiz ini di antara yang menyempurnakan daripada maknanya. Tapi i'rabnya sudah selesai. Nah, jadi gini, biasanya ada istilah para ulama nahwu yang dimaksud dengan tamamul kalam bi ayyadhkura atau bi ayyudhkara umdatal kalam. Dengan sekiranya sudah disebutkan umdatul kalam. Sudah disebutkan umdatul kalam. Apa umdatul kalam? Umdatul kalam itu sebenarnya antara mubtada, khabar, atau fi'il fa'il. Ini sudah umdatul kalam ini. Kalau seandainya fi'il yang muta'addi, maka memerlukan daripada maf'ul. Udah, selesai sudah. Nah, setelah selesai ini semua, baru kita datangkan hal, tamyiz. Nah, itu maksudnya. Illa ba'da tamamil kalam. Nah, jelas tadi Yaqub ya? Jelas. Babul istisna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.